Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, monggo kita bika panggilan menika maos basmalah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sampai di bab apa ya? Pakaian sudah selesai ya. Sekarang masuk Kitabul Janaiz, tentang jenazah, bab jenazah. Baik, Kitabul Janaiz. Kalau di kitab saya nomor 556. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah, aktsiru menika, perbanyaklah dzikra, mengingat, hadhimil ladzati, mutus nikmat. Mutus nikmat menika tegesipun kematian. Terus Nabi ketika okeh ana do ngelingi pati. Perbanyaklah kalian dalam mengingat kematian. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Shahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Jadi mengingat kematian itu termasuk salah satu dari sunnah Rasul, karena itu perintah Nabi. Yang dimaksudkan adalah agar kita ngelengganani ini menyadari sepenuhnya dengan hati yang dalam bahwa kita akan mati. Oh ya, ini tadi ada layu-layu ya, Pak Haji Abid Seto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi menjelang asar, mungkin sekitar jam 2. Saya termasuk yang cukup sering tulan dan ngobrol sama beliau di usia senja. Dan kemarin saya juga dapat WA dari garwane, dari Bu Abid. Pak Abid masuk rumah sakit lagi, tolong didoakan. Kemudian saya tanya, apa bisa dikunjungi Bu di rumah sakit? Boleh, tapi masuknya satu-satu. Ada di ruang ICU lantai 3 rumah sakit Suratji Tirto Tirto Menggolo. Nah, kemudian saya sampaikan beberapa teman-teman di Muhammadiyah untuk nyelage kemudian berkunjung. Rencana saya kalau tidak sore ini ya besok, tapi ya Allah mentakdirkan lain. Baik, semoga
almarhum husnul khotimah dan diampuni dosa-dosanya. Baik, jadi Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzati al-maut." Perbanyaklah mengingat kematian, yaitu pemutus kenikmatan hidup, yaitu kematian. Menika ngaten, mengingat niku gandeng awake dhewe ya ora ngerti kapan le dipundhut. Maka cara mengingat kematian itu ya paling tidak bahwa kita pasti akan mati itu dulu. Innalillah, kita ini semuanya milik Allah. Arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menika sesungguhnya kami, inna itu sesungguhnya kami, lillah miliknya Allah. Jadi panjenengan kagungan Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi akan kembali kepadanya, raji'un kembali. Itu ada di surat Al-Baqarah berapa? 155 mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya wahai orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Kemudian nanti di akhir 155 adalah orang sabar adalah alladzina idza asabahtum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, artinya ya nek dipundhut ya wis, walaupun siap ra siap atau mungkin anak kita, bapak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita dipundhut atas nama manusia, kita bersedih ya, ditinggal orang yang dicintai. Tetapi kalau kita mengingat innalillah, kami ini miliknya Allah, ya rekoso kaya ngopo, loro kaya ngopo, ditinggal anak, wong tua, bojo, itu ya ikhlas. 156 ya. Kemudian nah ini dilarang dalam ajaran Islam, dilarang untuk ditinggal mati yang di keluarga dekat itu dilarang untuk bersedih yang berkepanjangan, nangis orang meneng-meneng, apalagi sampai merusak atau menyakiti wajah, itu tidak boleh. Jadi ya boleh berduka ala kadarnya karena kita punya hati, punya perasaan, tapi baik. Hadis kedua, wa an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang dari kalian apa ditulis di situ? Ya tamannayanna, menginginkan ya. Janganlah atau bercita-cita menginginkan kematian. Yudhri nazalabi, karena hidup yang susah. Ya awake menungso ini kan sosok uripe nelongso, uripe ketulo-tulo, kemudian malah pengen mati wae, lu apik mati. Maka Nabi melarang jangan seperti itu. Karena fa'in kana la buddha, tapi kalau memang ya situasi dan kondisi
situasi dan kondisi kalian pada kondisi yang sulit, fal yakul hendaklah dia berdoa, Allahumma ya Allah, ahyini ma kuntul hayata khairan li, maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, mugi-mugi paduka paringi kula panjang umur, panjang yuswa, kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani, ya Allah matikan saya, idza kanatil wafatu khairun li, kalaupun kematian itu lebih baik bagi saya, itu boleh. Muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jaluk mati menika boten bareng ya. Karena problemnya, permasalahannya ya memang Allah yang yang memberikan hidup atau bahkan mencabut nyawa itu Allah. Ateges ngaten. Dinten menika nggih niki napa niki? Kemis. Saya dan panjenengan masih segar bugar, masih bisa datang ke pengajian ini, itu memang bukan kok mergo panjenengan njaga awake mergo sehat, terus ngombe jamu sehat, bukan itu, karena memang Allah masih mentakdirkan kita masih hidup. Pada saatnya nanti kalau Allah takdirkan kita mati, ya mati, walaupun baru mulai ke rumah sakit atau masih di rumah sakit pun ngarepe dokter sing nambani, kalau memang Allah takdirkan mati ya mati. Maksud saya, sekarang panjenengan iso lenggah wonten mriki ketemu koncane, itu betul-betul karena Allah masih menginginkan kita hidup. Nah, kalau Allah masih menginginkan kita hidup, artinya juga Allah masih menginginkan kita terus istiqomah untuk beribadah kepada Allah, termasuk menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, karena kita tidak tahu nasib atau takdir kita, tidak tahu kapan kita akan mati, akan dipundhut oleh Allah, maka kita berhusnudzon terus menjaga diri, menjaga nyawa, menjaga hidup, menika menjadi kewajiban. Dan ini ada di HPT, jadi kitab HPT. Tujuan agama itu ada 5, namanya Al-Maqasidus Syariah. Ada hifdzun nafs, hifdzuddin yang menjaga jiwa. Ini menjaga jiwa itu artinya kudu njogo, dijogo. Jiwa kita itu harus dipelihara. Nah, gitu. Artinya nek loro ya mertombo, nek kesel ya leren, gitu. Tidak boleh kita menyanyikan kemudian apalagi ingin mati, itu tidak boleh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi Bukhari Muslim ya. Yen kepeksa, kira-kira begitu mungkin bahasa Jawanya. Fa in kana la budda, kalau memang harus njaluk mati nang yen kepeksa kowe iso ndonga nyuwun karo Allah ngene, Kanjeng Nabi ngajari, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya, ya Allah panjangkan umur saya, mungkin begitu. Maka natil hayatu khairan li, apabila memang hidup itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani, ya Allah matikan saya, idza kanatil wafatu, kalau memang kematian itu khairan li, panji saya tumrap kula ya Allah, matikan saya. Yaitu begini, tadi ya, keinginan mati atau kepengin urip, itu kan ada 2, kepengin mati, kepengin urip. Kepengin urip itu ya mertombo terus, nek loro mertombo. Itu bagaimana kalau kita sandingkan
keinginan-keinginan tadi disandingkan dengan ayat, kan banyak itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi bahwa kematian itu tidak mungkin diundur utawa dicepetke. Atau di surat Al-Jumu'ah itu misalnya, kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian alladzina tafirruna minhu, alladzi tafirruna minhu, di mana kalian itu semuanya ingin lari dari kematian. Katakan Muhammad, fa innahu mulaqikum, saat temene kematian itu bakal nemoni siro. Bahasanya redaksi yang Allah pakai ini mulaqikum, jadi bukan bahasanya itu Allah menggunakan kata-kata dia akan menemuimu. Kematian itu akan menemuimu. Bahkan di surat yang lain itu, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian delik atau berlindung di balik benteng yang sangat kuat, itu ya memang wancine mati ya mati. Sering kita katakan bahkan ada orang sakit, yuswane ya wis sepuh, loro mlebu metu rumah sakit, mlebu metu meneh, nek urung wancine ya memang ya isih urip. Malah sing tilik wis do mati ya, sing loro malah ora mati-mati. Ya karena apa ya? Karena memang belum waktunya. Nah ini kadang-kadang apa bahasanya apa ya? Ngetrapke antara kata-kata mati itu haknya Allah, kita akan dicabut oleh Allah untuk pulang, dengan kenyataan ini memang sosok membutuhkan kebesaran jiwa dan kedalaman keimanan. Ngerti nek jane ya takdir itu memang dari Allah, mati itu, tapi ini seperti ini yang di Sidoarjo pondok pesantren itu cor-coran kandele 30 cm isine semen karo besi sakmono gedene ambruk metu bocah-bocah sing cilik-cilik, bahkan masih ada yang masih hidup. Itu nek ngerti bahwa takdir Allah itu ya memang tidak ada yang kematian tanpa takdirnya Allah. Itu ya ini nek ngelingi wah kuwi anakku ya, kuwi ibuku, itu kan ya nangis. Baik, kita lanjut. Ya, menikah kalau mau. Nah ini malah ketoknya pengajian ini banyak ibu-ibu bapak yang sudah aku tegel di arumatur yang sudah berumur gitu ya. Maka ini bisa dihafalkan ini. Allahumma, monggo cara-cara kalian kula. Allahumma ahyini makanat al hayatu khairal li. Ya Allah, panjangkanlah umurku manakala hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikan aku ya Allah, idza kanatil wafatu, apabila wafat itu khairal li, lebih baik bagiku. Pun ngoten niku pun dicatat kalian pangeran lho niki nggih. Jantung dicatat muga-muga amin, Allah aminkan. Allahumma kita diaminkan doa kita. Apa? Mohon dia apa? Di-share. Oh iya, nanti saya tulis, saya kirimkan Pak Rakil. Oke, nanti saya tulis. Apa? Gimana? Oh, diulang. Oke. Allahumma ahyini makanatil hayatu
khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkan saya atau panjangkan umurku apabila panjang umur itu baik, lebih baik bagiku, maka panjangkan. Ini nek ternyata urip kok malah tambah dosa, maka segera wafatkan. Kalau memang wafat itu lebih baik bagiku, itu maksudnya. Tapi nanti saya share, saya tulis setelah selesai nanti saya kirimkan Pak Rakil supaya nanti bisa di-share di grup. Atau panjenengan nek dilelah pas kepengin donga niki lali cara Arabe panjenengan yo kena nganggo cara Jawa. Ya Allah, umpami gesang kula menika manfaati lan sae, panjangkan umur kula ya Allah. Bisa. Nanging kosok wangsulipun menawi gesang kula niku tambah elek, tambah bobrok, malah tambah kokean dosa, maka matikan saya ya Allah secepatnya. Panjenengan wani ramune ngono kira-kira. Boleh. Inna nas'aluka husna, bukan husnu. Husnal khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya aku bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, bagus. Atau tambah lagi, wa tawaffani muslimah. Matikan aku dalam keadaan betul-betul berserah diri sebagai orang muslim. Tawaffani itu wafatkan aku dalam keadaan Islam, muslim. Boleh tambah itu. Nah ditambah ingatan pripun Pak, ya Allah utang kula dereng rampung ya Allah. Ampun riyen. Ya boleh juga. Ya Allah kok nek badhe mundhut nenggo riyen nek utang kula pun lunas. Mengken jawaban iya. Tak tunggu ning nek wis lunas ora usah nyeleneh. Baik. Ya. Ternyata sebetulnya nanti Rafi kok tekan ngendi-ngendi iki. Ya, baik kita lanjut. Berikutnya. Wa an Buraidah anin Nabi, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika, al mu'minu, orang mukmin itu yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin itu mati atau akan mati dengan keringat jabin itu niki. Napa niki? Dahi. Batuk. Rawahu tsalatsa wa sahih Ibnu Hibban. Ini begini. Kalau ini diterjemahkan apa adanya, wong mukmin kanjeng Nabi ngendika wong mukmin kuwi yen mati batuke keringetan, ngoten nggih? Dahinya berkeringat. Terus panjenengan umpamane lho nunggu ibune napa bapake napa sedulure mati. Wah, iki ora keringetan iki piye? Atau begini, misalnya panjenengan dokter atau perawat saprono seprene niku kula pun tau nunggoni wong mati niku wis kok 100 wong Islam kabeh. Ning mboten enten sing keringetan niku pripun? Nah, ini begini cara mengambil. Ini ada ulama hadis yang menerjemahkannya begini. Letterlek kados wau. Orang mukmin itu akan mati dalam keadaan dahinya berkeringat. Ngaten maksudnya ini semacam bahasa kiasan. Nabi ngendika pada orang-orang mukmin, berusahalah kamu dalam hidup ini, usahano sak suwene sira urip itu berkeringat terus atau berjuang terus untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, terus-terusan itu kan orang yang keringatnya mengside, terus-terusan berusaha terus untuk bertakwa kepada Allah sebaik-baiknya, ojo ngantek keliru dalam hidup ini. Ya, itu artinya berkeringat itu.
Makanya kemudian mati kita itu ya mati yang berkeringat itu artinya kematian yang dalam hidup ini setelah kita mengisi kehidupan kita dengan usaha yang berkeringat-keringat, yaitu untuk mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang dituntunkan. Ini ada beberapa ulama hadis yang memahami konteks orang mukmin itu mati dalam keadaan berkeringat itu maksudnya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir apabila nanti kita suatu saat mati orang yang keringetnya. Tapi khawatirlah kalau kita hidup tidak berusaha mendekat kepada Allah, tidak istilahnya tidak sampai berkeringat, uripe leha-leha, santai, buyang-buyu. Nek kita wong sakniki niku ora cah nom-nom donga tentu wae. Hidup foya-foya, mati masuk surga, wawi rada angel napa mutune cah nom-nom. Mestinya ya surga harus kita beli dengan keringat, dengan usaha. Itu yang penting itu. Dengan usaha dalam kebaikan terus, yang keliru ya terus istighfar, tobat. Kemudian berusaha dandani urip dengan berkeringat, dengan sungguh-sungguh, ini maksudnya. Itu nanti di nyuwun mundhut pirsa Pak. Saya itu ya ngrungokke pengajian, ya ngaji sore, pagi. Itu belum bisa paham jane sing dikarepke mari kita bertakwa kepada Allah terus menerus sungguh-sungguh itu jane pripun, apalagi di usia saya yang sudah 60 tahun atau munduri sepuh tadi. Ya beginilah Bapak Ibu, matur paling tidak ya ini jawaban saya. Mulai bangun tidur wungu saking sare, terus sampai nanti sare lagi di malam hari, ini yang bisa kita usahakan. Terus bahasa saya itu di absen, perlu dicatati apa saja kekeliruan kita, atau dipenggalih aku kudu ngene. Umpamane bangun tidur, usahakan lesan kita selalu berzikir. Misalnya alhamdulillah. Dungane napa nek bar tangi turu? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menika. Terus tangi turu nggih ten kolah. Monggo wudu, salat yen disenten wekdal. Adzan subuh kok isih sauntara monggo salat. Senajan ming sak rakaat yen wah iki mang meneh adzan iki ya wis sak rakaat. Jeng nek panjenengan isih ana wektu rada akeh, isih ana sak jam ya tambah salat tahajud kali witir. Kemudian zikir ini yang mbok menawi lho ya, mbok menawi. Agama Muhammadiyah belum banyak mempraktekkan ini, saya anjurkan. Zikir, banyak berzikir. Lesan kita dibasahi dengan banyak berzikir. Salah satunya adalah ini nanti Quran ya, dalilnya Quran, bahkan di 2 tempat. Surat Ali Imran, Anda bisa catat Ali Imran, surat nomor 3 ya, Ali Imran ya. Ayat nomor 17. Di situ agak panjang, tapi yang saya ambil hanya di tengah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar nyuwun atau membaca astagfirullah bil ashar pada waktu sahur.
yaitu akhir wengi ning durung manjing subuh. Jadi Allah membuat apa apa membuat kalimat dalam Al-Quran ini kata-katanya, kemudian nanti di surat 53 wabil asharihum yastaghfirun, hampir sama tapi berbeda redaksinya. Dan pada waktu sahur, wabil ashar itu waktu sahur, hum yastaghfirun, orang-orang yang dicintai Allah itu membaca istighfar. Baca istighfar. Ini wal mustaghfirina bil ashar, itu Ali Imran ayat 17. Orang-orang yang beristighfar, selalu beristighfar atau sering beristighfar, maca astagfirullah 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 bil ashar, pada waktu sahur. Sahurnya bukan kok dahar nggih, bukan makan sahur, bukan. Sahur itu indikasi waktu akhir malam ning durung subuh. Kemudian yang satunya lagi wabil asharihum yastaghfirun, dan waktu sahur hanya dibalik ya, tapi ini dua-duanya Quran. Dan pada waktu sahur mereka membaca istighfar. Syukur penjelasan ya pokoknya rasa dihitung, atau kalau mau hitung boleh. Ya, saya sering menghitung itu minim ping 100. Karena apa? Kok ada kalimat 100? Ada hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wastaghfiruhu. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah, beristighfarlah dan bertaubatlah, begitu. Fa inni, sesungguhnya aku, dalam hadis itu Nabi mengatakan fa inni astagfirullah wa atubu ilaihi, aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah mi'ata marratin fi kulli yaumin wa lailatin, setiap saben dina saben wengi aku nyuwun istighfar karo nyuwun taubat kepada Allah itu ping 100. Ada yang 70 kali, ada Nabi mengatakan, tapi ada juga yang 100 kali. Lah ini pakai patuan itu monggo itu. Terus nanti ya begitu mireng ada cukup ya terus dijawab, terus dongo. Kemudian berangkat ke masjid sholat subuh. Syukur penyanyi bisa syuruk atau sholat sambil tidak kuntur tapi di masjid, kemudian berzikir banyak. Ini kan kalau rata-rata di atas 60 itu kan pun pensiun sudah tidak, atau luangkan waktu yang lebih besar daripada dulu waktu masih muda untuk kemudian hari-hari berikutnya zuhur itu ya ke masjid, kemudian berusaha tidak ngomong yang tidak bermanfaat. Ini ada nyuwun pirsa kulon dari koperasi dan PKK kampung, dipotong 5 sampai dengan 10% untuk administrasi. Terus nomor kali angsuran per bulan dalam setahun sampai 13-14 bulan. Maksudnya berapa? 3, pinjaman besar potongannya semakin besar. Nyuwun pirsa. Begini ya, ini secara garis besar saja. Meminjam uang itu kalau ini putusan pimpinan Tarjih Muhammadiyah ya tentang pinjam meminjam. Yang pertama, tidak boleh dengan menggunakan riba, baik memungut riba maupun memberikan riba. Nah inilah, ini pun Pak Niki saat ini bank kabeh, bank niku enten punjulane. Ya monggo, ini ada, makanya memang kalau di BMT atau bank syariah itu saya mau pinjam uang itu mboten iso.
Paling ditakoni, "Lah kowe iki butuh duit arep nggo apa?" Dibayar sekolah gini, ya nanti diperinci, nanti dihitung, kemudian dikasih pinjaman dari BMT atau bank syariah dengan mengembalikan nanti namanya itu bukan pinjam-pinjam tapi ada akadnya itu nanti ada karet, ada maksudnya ada apa mudharabah nanti jadi di situ bukan apa insya Allah itu bukan termasuk riba. Jadi kalau mau pinjam ya di bank syariah atau BMT itu insya Allah ya wis BMT itu ya dimungkinkan atau diharapkan itu terhindar dari proses riba. Bagaimana Pak kalau di koperasi kampung atau di koperasi beberapa koperasi itu ini kalau menurut putusan majelis tarjih insya Allah itu dibolehkan. Jadi kelebihan dari membayarnya itu sebentar nanti saya lupa itu ada pernah nanti mungkin Pak Rakil ya saya jawab pakai WA nanti saya titipkan penjelasan bisa disampaikan kepada yang bertanya atau ibu-ibu atau bapak-bapak karena lebih pastinya itu nanti dengan dalil-dalil itu dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat karena saya masih ingat ya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ada yang bertanya lewat WA ke saya kemudian saya kirim jawaban itu nanti saya cari karena saya lupa namanya siapa yang tanya dulu saya lupa tapi jawaban saya berdasar dari putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Baik, jadi intinya tadi tentang bagaimana Pak mengisi usia-usia kita ini sudah harus bagaimana yang baik, yaitu tadi pun disudo anggone ngrumpi, disudo nggih, syukur ilang. Memang ada, saya pernah ketemu orang yang misalnya ngeten iki nggih ngobrol awake dhewe wong loro ngobrol, wong telu ngobrol. Enten wong siji teko. Ini wong telu ini lagi ngrasani wong. Begitu krungu ngrasani terus saya aku serasido. Jadi wegah krungu wong ngrasani niku wegah. Jadi dia begitu teko orang keempat ini datang, oh ngerti iki isine meng kaya ngono tok wis. Nah ini saya pernah ketemu orang-orang seperti itu. Jadi memang disengaja kalau kanca cedak nih ya ora apa-apa. Aku ya mbok nek ketemu ngerti ngerasani wong aku ora sanggup terus lunga gitu. Saya pernah ketemu ada orang yang tipenya seperti itu ya. Itu keputusan monggo dilongi anggenipun tumindak kirang sae yaitu dijauhi sapa dijauhi. Kemudian berusaha menyenangkan orang lain dengan cara yang baik. Jadi itu usaha-usaha kita itu dibutuhkan ya nek wong Jakarta itu ngarani udah bau tanah wis mambu lemah. Arepe wis mambu lemah itu wis ya arepe apa namanya Sukabumi itu karepe mlebune watone balik papan. Nah, monggo wonten ingkang pundi pirsa masih ada waktu 15 menit. Saya tunggu kalau ada. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar konteks J. Ibu meninggal 17 oh J. Yes. Yeah. Ya. Gimana? Ya. Ya, ya. Kula kudu nglunasi napa mboten ngoten?
Pertanyaannya apa? Saya belum paham ya dengan yang ibunya atau dia. Ibunya pinjam uang di bank, meninggal, belum lunas. Ya, saudara-saudaranya. Ya, gini-gini. Betul. Eh, bank itu kalau ada orang pinjam di bank, sinyalnya kok mati, dianggap lunas begitu. Ya, jadi begini, udah ambil gampangnya. Penjenengan jilid duit yang ada Pak Ragil. Ini saya contoh yang lain. Terus yang pinjam itu meninggal. Ya wes Pak Ragil wes berapa wes anggap lunas. Ya wes nek sing duweni duit, sing duweni modal wis nganggap lunas, ya wes sudah sah, tidak apa-apa. Sudah ikhlas ya. Katakanlah 10 juta ya wes 100 juta ya memang dia loh pemilik awal modalnya itu menganggap dia sudah lunas, yang lunas ya sudah. Artinya itu wes diikhlaskan kan gitu. Ya sudah, itu sudah keputusan. Penjenengan ya utang ribu penjenengan. Oh ya, gini, memang kalau ditimbang mana yang lebih baik, ya lebih baik penjenengan balik ke. Mayang. Kalau memang itu betul-betul penjenengan merasa penje, jadi ibu penjenengan utang neng bank, terus penjenengan jaluk ibu tadi memanfaatkan uang tadi. Ya makanya itu menurut saya nek penjenengan apa namanya ada kerentek wah iki aku apa iki bingung iki piye iki aku balikin nang bank piye. Nah, itu kalau Anda mengembalikan ke bank, saya nggak tahu ya karena saya belum pernah ke bank itu pinjam uang. Misalnya ya 1 juta atau 2 juta ini Pak, saya kembalikan. Itu bank ya bingung iki piye. Dalam sistem keuangannya harus dilebokke nggon apa? Jadi wong sing jile wis mati. Nah, mungkin ya dikantongin yang tugasnya dewe mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Makanya mungkin ibu ada mau apa tadi? Oh iya, jadi yang pinjam jenis penjenengan. Ibu dari bank tadi duitnya kayak penjenengan kabeh. Oh iya ya, kalau gitu, oh iya itu, oh iya, kalau menurut saya yaitu uangnya orang tua atau kemudian kembalikan atau dibagi pada ahli waris. Itu maksudnya. Ya, menurut saya iya, karena orang tua keluarga penyanyi yang ngerti adik atau mas, ah, ya sudah, ya sudah. Nah, itu gimana? Oh lah iya, itu sudah sistem ya. Nah, ya sistem. Makanya arep bayar ning bank ya bingung, iki arep tak lebokke ning nggon pos apa? Ah, ora iso to karena itu sudah sistem. Ya, ya. Ya menurut saya itu sudah menjadi mungkin menjadi warisan ya, makanya monggo dirembuk sama keluarga. Dirembuk sama keluarga. Yang lain barangkali ada. Monggo. Ye, monggo. Ye, pripun? Ye. Dan anak
Oh, masalah bahasa. Oh iya, kalimat ya. Ya itu ya. Padahal itu saya menduga, wih, bukan bojone Pak Apit sing ngetik kan gitu. Sing ngetik ya mungkin sekretaris kampung atau pemuda gitu. Nah, saya menduga kok mungkin keluarganya Pak Apit ngetik anu wallahu alam. Ya kalaupun toh itu ada yang kurang benar, menurut saya ya itu kesalahan yang tidak terlalu fatal ya. Tapi kita kan paham, karepe itu apa mudeng. Saya kira gitu. Makmum mudeng apa sing dikarepe bahwa anak dan istri itu berduka cita ya. Jane ora usah ditulis ya, kita mudeng bahwa mereka pasti berduka. Monggo wonten sanesipun pertanyaan monggo Bapak. Nggih. Al-A'raf 32. Ya, coba saya bukakan Al-A'raf 32. 132 atau 32? Kul man harmazin atullahi alladhi akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kul minal hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Apanya yang dibingungkan? Ya ini artinya katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ya perhiasan eh, ya perhiasan itu ini harus diterjemah dengan hadis-hadisnya, diperbolehkan selama memang tidak berlebihan. Tapi kalau emas, perhiasan emas maksudnya bukan untuk laki-laki ya, itu untuk para wanita dibolehkan. Hanya juga jangan berlebih-lebihan. Semuanya yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah? Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq, dan apa rizki yang baik. Ya, jadi begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ya Al-A'raf 32 bahwa Islam atau Allah itu memberi rezeki kepada hamba-hambanya, termasuk yang kafir dan orang-orang muslim, orang mukmin. Dengan jalan kita mencari rezeki itu diberi. Nah, bagi kemudian ada yang rezeki yang baik, maka ini maksudnya bahwa semua rezeki termasuk perhiasan itu dibolehkan. Hanya tentu kita kalau di dalam Islam itu konteksnya itu menjadi rezeki itu menjadi barokah dan Allah ridho apabila kita manfaatkan untuk hal-hal yang memang diperuntukkan untuk untuk kebutuhan keluarga, anak, istri, suami, dan segala macam kebutuhannya ya, sekolah dan sebagainya. Kemudian pada waktunya harus bayar zakat karena kita sudah masuk nisab, harta kita berlebih itu dibayar zakatnya. Dikeluarkan sebagian untuk sodakoh, itu juga artinya hak yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Awal Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alif lam mim itu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami rizkikan, mereka nafkahkan, mereka sedekahkan.
Jadi itu tentang rezeki yang baik. Kemudian tentang perhiasan, ya itu tidak dilarang dan itu nanti sebagai hiasan di akhirat. Jadi harta kita yang kita dapatkan dengan halal dan kita belanjakan, kita manfaatkan untuk yang diridhoi Allah, itu semuanya akan menjadi tabungan kita di akhirat. Akan ada reward, akan ada ganjaran, ada balasan dari Allah. Kosok bali nenek rizki yang kita dapatkan tidak halal, tentu itu juga akan ada balasan dari Allah. Rizki yang kita dapatkan halal tapi dibelanjakan untuk yang tidak halal, itu juga Allah tahu dan akan membuat perhitungan nanti di akhirat. Jadi itu yang dimaksud perhiasan, kemudian rizki yang baik, dan itu yang Allah berikan. Jadi semuanya pada hakikatnya apa yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Maka juga pemanfaatnya harus kita merujuk pada apa yang diperintahkan Allah dalam agama. Tidak berlebih-lebihan, kemudian menggunakan atau mensedekahkan sebagian dari apa yang kita miliki. Saya kira gitu, mungkin gitu Pak. Apanya lagi mungkin? Ya semuanya, maksudnya ya gini ya, zinah itu perhiasan, apa namanya, zinatul hayat, iya perhiasan dunia, yaitu bisa saja dengan betul-betul perhiasan fisik maupun semuanya, bahkan istri kita itu adalah perhiasan kita, disebutkan anak-anak kita, jadi tidak hanya barang atau emas-emasan, ya semuanya saja itu adalah pemberian Allah, dan kita harus manut Allah bagaimana dengan hal-hal seperti itu. Gue ngatain mau tadi kang malih badi pun bersau, bapak ibu monggo yang lain tadi di luar ada yang angkat tangan. Wonten, ye, jam 5 lebih 3 menit barangkali uh, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau sudah tidak ada yang menurut bersau, kita akhiri. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Hanya kepada Allah kita bermohon, dan saya sampaikan untuk diri saya pribadi, untuk semoga juga untuk Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, kita teruskan kehidupan kita. Kebetulan kan materi sore ini adalah bab jenazah, kematian, maka kita teruskan langkah-langkah kita dengan langkah yang baik, kita lanjutkan dan terus kita berusaha istiqomah dalam kebenaran. Kematian kita tidak tahu di mana, hari apa, tahun berapa, tapi yang jelas kita pasti akan mati. Untuk itu kita persiapkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Terus kita tambah kedekatan kita kepada Allah, ganjaran-ganjaran, sekaligus kita jauhi larangan-larangan Allah. Matur nuwun, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.